mengenai sejarah dan isi pasal dari DUHAM atau Deklarasi Universal HAM, serta menimbang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Jadi, setiap individu itu punya hak untuk hidup. Dan setiap individu itu punya hak untuk bebas bebas melakukan apapun dan bebas mengemukakan pendapat. Dan setiap individu itu mempunyai hak untuk mendapat perlindungan agar mendapat keselamatan. Dan sebagai itu, setiap individu mempunyai hak untuk saling menghargai satu sama lain dan bisa menjaga satu sama lain agar tercipta di dalam keluarga menjadi keluarga yang tanpa adanya kekerasan apapun dan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi pasal 5 dari DUHAM serta saya akan menimbang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Saya menemukan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada seseorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari isi pasal tersebut. Pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia mempunyai status khusus di dalam perlindungan HAM internasional. Kejahatan penyiksaan sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan, kekerasan perang dan lain-lain, sebagaimana hukum yang memaksa dan mempunyai hierarki yang tinggi dari semua norma dan prinsip. Norma-norma yang termaksud adalah norma yang harus ditaati dan tidak dapat dikurangi, yang berarti pula bahwa penyiksaan dilarang dalam situasi apapun. Ajakan saya untuk menghormati hak-hak tersebut adalah bagi negara atau individu untuk tidak membenarkan tindakan KDRT seperti penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di mana saja, kapan saja, terhadap siapapun dengan alasan apapun dengan menghormati satu sama lain. Terima kasih. DUHAM pasal 16 ayat 1, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Saya menimbang dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam masa perkawinan dan di saat perceraian, yang berarti jika terjadi kekerasan dalam perkawinan pada salah satu pihak atau terjadi cekcok, maka kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan ke arah perceraian. Di zaman yang sekarang ini, kita sebagai warga negara harusnya sudah menyadari bahwa wanita dan pria memiliki kesetaraan, semua tidak layak mendapatkan kekerasan ataupun perlakuan yang tidak baik. Penjelasan mengenai isi pasal 20 dari Deklarasi Universal HAM serta menimbang Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Ayat 1 berisi setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan berserikat tanpa kekerasan. Yang ketiga, penjelasan mengenai isi pasal yaitu berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Setiap pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang diikuti dengan tanggung jawab. Tentu pada bila mana pendapat seseorang menyangkut hak dan reputasi orang lain. Yang kedua, bila mana pendapat seseorang dapat mengancam ketertiban umum dan keamanan nasional suatu negara. Pasal 20 mengatur bahwa segala bentuk propaganda perang merupakan bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum. Dan yang keempat, ajakan untuk menghormati hak-hak yaitu
Di dalam rumah tangga, masing-masing individu seharusnya mempunyai hak kebebasan dalam arti bebas dalam berpendapat, dalam menyelesaikan masalah dalam lingkup rumah tangga agar tidak terjadi kekerasan atau KDRT. Saya akan menjelaskan DUHAM pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Menimbang DUHAM pasal 29 ayat 2. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk itulah pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga agar setiap warga negaranya terlindungi.